Oke, izin menjawab. Jadi alat bukti simpel. Saya di sini dari kelas blogger dan yang ada di dalam sini adalah website dan Oracle. Tapi ada blogger berapa orang? Tapi sebagian besar yang ada di ruangan ini tahu saya, tahu muka saya, di mana saya sedang bekerja. Tidak. Yakin? Oh, maaf, website apa yang nggak tahu? Karena maaf, kalau website 8 yang saya tahu hanya berapa ya itu Pak Asep mungkin, karena Pak Asep lah yang aktif. Ya. Jadi kalau website apa yang paling saya tahu Pak Asep, karena Pak Asep yang paling aktif. Jadi kalau yang lain yang aktif pasti tahu saya. Jadi ketika tanya seperti apa aktifan, saya tidak tergabung ke dalam UKM, tapi hampir setiap UKM saya pernah ikut kegiatannya. Dan insya Allah hampir setiap pengurus UKM tahu dan mengenal saya dengan baik. Nah, kenapa saya maju kenapa kami maju? Itu pun karena kami ingin sekali setiap UKM yang telah tertidur atau yang pasif kita aktifkan kembali. Jadi kami tidak hanya akan berbicara, kami tidak akan hanya berjanji. Kami akan terus selalu berusaha. Makanya mungkin benar kata teman-teman website 8, karena sebagian besar website 8 nggak seberapa aktif. Mohon maaf, bukan saya ngejudge, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi untuk teman-teman lain yang aktif, entah di ekspedisi atau di SPPS atau di Mapala yang sebenarnya banyak peminat tapi nggak tahu harus ikut kemana, itu mayoritas tahu tentang saya, seperti apa aktifnya saya, seperti apa juga aktifnya Mas Ari. Jadi atas dasar itulah kami mencalonkan diri maju ke depan sini. Jadi ketika teman-teman tanya seberapa kami tahu, insya Allah kami sangat tahu tentang UKM yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih aku lagi untuk pasangan nomor 2. Ya. Dan sekarang saya akan beralih. Nah, ini yang dari semangat boleh. Ya. Tuh, belum ngomong aja yang rekannya ini. Ini tim sukses dari Eko kali ya. Pantas saja tadi kita bilang Bapak Eko langsung semangat gitu kan, kok di sini diam gitu kan. Ya ini langsung saja Bapak Eko singkat padat dari pertanyaan tentang UKM. Apakah Bapak ikut andil alih mengikuti organisasi atau kegiatan dari Stimik Pringsewu sebelum Bapak berani mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Stimik Pringsewu khususnya? Monggo silakan Pak. Maaf sebelumnya ini kepada saudara Ridho. Kalau Anda hanya kenal dengan website 8 hanya Asep, blogger tanya siapa yang gak kenal dengan saya? Oke, terima kasih kepada Ibu Karolina. Terima kasih. Kami sebelumnya ini sorry to say ya. Saya tidak menyinggung tentang UKM yang ada di kampus. Ya, tolong nanti kalau saya jadi, nanti saya akan perdalami tentang UKM yang ada di kampus. Ya, karena saya di sini karena memang saya tidak tahu apa-apa. UKM yang ada di kampus saya tahu, PMI, LTK, terus ekspedisi, saya tahu. Cuman saya tidak terlalu dalam di dalam situ. Saya nanti berkata ini berkata itu takut mengubah janji, dosa. Bahwa sebelum dalam tadi ya baru ya benar. Ya, cukup ya, cukup ya, cukup itu jawaban dari Bapak Eko dengan kepada Mbak ya, bahwa beliau mengatakan
mungkin dia mengatakan belum ikut tapi akan mendalami gitu, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, wah ini udah ada money politik ini ya. Ya sekarang saya melenceng ke ini website 10 ini. Tadi Oracle, sekarang dari kelas website 10 di sini hamba Allah ya, karena mereka bangkit dia nggak mau ngasih tahu ya. Di sini pun tidak hanya beribadah tapi dia hamba Allah gitu ya. Ya, pertanyaan 1 dan 2 saya tidak tahu ya. Anggaplah hamba Allah ya, mudah-mudahan dia diampuni dosanya ya. Nggak bertanggung jawab berarti ya. Oke, pertanyaan di sini saya bacakan, saya mengikuti tulisan saja. Anda tadi menjelaskan, ya ini kedua calon ya, tolong diperhatikan. Anda tadi menjelaskan visi misi bahwa mengutamakan kekeluargaan. Bagaimana caranya dan menyikapinya? Sedangkan yang kita tahu antar kelas pun tidak mau menyapa, apalagi antar individu maupun BEM. Nah jadi apa? Oh ini alarm waktu habis telat berarti ya. Jadi silakan apa yang Anda lakukan ya, untuk menyikapi kalau Anda ingin menyatukan katakanlah kekeluargaan, tapi pada realnya ataupun nyatanya itu jangankan antar individu yang beliau katakan, antar kelas pun tak mau gitu kan. Jangankan menyapa, menelpon pun tak sudi gitu kan, gitu ya. Ya, silakan dari pasangan nomor 2 sekarang ya, nomor 2 silakan, monggo. Maaf, izin dijawab. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara menyatukan kita dalam satu keluarga, di kampus kita sering ada kegiatan seperti kalau Agustusan ada lomba-lomba kecil. Terkadang juga ada event-event kecil. Bahkan ada banyak kegiatan di kampus kita. Selama ini targetnya adalah seluruh mahasiswa dan organisasi yang ada di kampus. Tapi kenyataannya semua itu tidak mencapai angka 50% dari target. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena minimnya informasi yang diterima oleh mahasiswa. Nah, jadi yang akan kami lakukan untuk menyatukan setiap mahasiswa bukan sebuah ketidakmungkinan apabila seluruh mahasiswa STIM sering melaksanakan kegiatan secara bersama, mereka tidak saling mengenal. Meskipun tidak tahu nama, setidaknya mereka tetap akan saling tegur ketika bisa sering bersama-sama dalam kegiatan. Nah, bagaimana cara untuk supaya mahasiswa bisa selalu atau sering ikut dalam kegiatan? Informasi itu akan terus kami sampaikan. Mahasiswa banyak nggak ikut kegiatan itu bukan karena mereka nggak mau. Kebanyakan dari mahasiswa STIMIK di belakang ngeluh, apaan BEM ada kegiatan yang ngasih informasi. Ngasih informasi cuma kalau seminar bayar mahal aja. Giliran lomba-lomba kelas kita nggak dikabarin segala macam. Banyak mahasiswa berkata seperti itu. Berarti permasalahan terbesar adalah komunikasi atau informasi. Saling tegur adalah komunikasi. Jadi yang akan kami tingkatkan informasi kepada mahasiswa yang kami berikan untuk sebagai pemacu komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, kekeluargaan akan timbul dengan baik. Jadi seperti itulah. Terima kasih. Terima kasih dulu. Ya. Kita langsung ke pertanyaan jawaban dari pasangan nomor 1. Tadi saya tanya dulu, biasanya akan awal dikit ini. Bapak tahu nggak kira-kira yang ditanyakan tadi apa? Ingat Pak? Ingat? Oh iya Pak tahu. Ya silakan aja, langsung saja kasih apa yang berian. Oke.